Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak dosen Muhlison Effendi MAG, saya Imamatus Solihah NIM 201190099 dari PIC. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada penyelesaian masalah. Dalam penerapan strategi ini, guru memberikan stimulus kepada peserta didik dengan mengangkat suatu permasalahan yang nantinya akan dibahas dan dikaji bersama-sama. Dengan hal itu, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari topik sendiri, walaupun pada dasarnya guru telah menyiapkan pembahasan atau topik yang akan dibahas nantinya. Secara psikologi pembelajaran atau SPBM ini atau strategi pembelajaran berbasis masalah ini berdasarkan psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah suatu proses yang diperoleh dari pengalaman. Dijelaskan bahwa belajar ini bukan semata-mata hanya duduk, diam, mendengarkan lalu menghafal, tetapi pembelajaran di sini dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik diarahkan untuk bisa menyelesaikan dan bisa memecahkan permasalahan dalam topik yang akan dibahas dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Kemudian dilihat dari aspek filosofisnya, bahwa peserta didik ini tidak lepas bahwa peserta didik ikut serta dalam pembelajaran strategi berbasis masalah ini, yaitu bahwa manusia itu tidak lepas dari permasalahan yang sederhana hingga yang kompleks, dari permasalahan secara pribadi, permasalahan keluarga, lingkungan, sosial, dan masyarakat. Jadi peserta didik di sini itu dilatih dan diarahkan untuk bisa bertahan dari masalah mereka di masa depan nanti. Jadi mereka itu bisa memecahkan masalahnya dengan baik dan juga dengan benar. Dengan demikian, diharapkan dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah bisa meningkatkan mutu pembelajaran serta pendidikan, yang mana dalam hal penyelesaian masalah yang selama ini kurang baik, kurang diperhatikan oleh guru, sehingga peserta didik menghadapi masalah itu banyak yang tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan permasalahannya, yaitu walaupun dalam masalah pribadi, sosial, masyarakat, dan keluarga. Adapun karakteristiknya itu yang pertama, terdapat ciri yang utama, yaitu pertama, merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan peserta didik, yang mana peserta didik tidak hanya mencatat kemudian menghafal, tetapi peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan secara ilmiah. Kedua, aktivitas pembelajaran yang diarahkan bisa menyelesaikan masalah, yang artinya masalah tidak mungkin ada dalam pembelajaran, karena semua itu pasti ada problemnya di setiap proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dan diteliti secara ilmiah, berpikir dengan
kritis dan menggunakan metode ilmiah secara deduktif dan induktif. Dalam penerapannya, guru menginginkan agar peserta didik dapat memahaminya secara penuh, tidak hanya duduk diam dan menghafal. Kemudian, guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional peserta didik. Kemudian, guru ingin mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab terhadap masalahnya dan pekerjaannya. Kemudian, guru ingin agar peserta didik memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya. Kemudian tahapan-tahapan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini yaitu menurut John Dewey. Pertama, perumusan masalah, penganalisisan masalah, perumusan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, perumusan rekomendasi pemecahan masalah. Kemudian menurut David, Johnson dan Johnson, pertama, mendefinisikan masalah terdahulu, kemudian pendiagnosisan, perumusan alternatif strategi, penentuan dan penerapan strategi, serta pelaksanaan evaluasi. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Pertama, keunggulannya, tekniknya sangat bagus untuk memahami pelajaran, menantang kemampuan dari peserta didik, dapat menambah pengetahuan baru, yaitu dapat memecahkan masalah baru yang lebih kompleks, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan, karena seperti game ya kalau menurut saya. Jadi dia itu menantang, jadi dianggap lebih menyenangkan seperti itu. Dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir, dalam memecahkan masalah juga, bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap pelajaran pada dasarnya adalah berpikir, tidak hanya yaitu berpikir secara kritis, ilmiah, dan menguasai materi-materi itu tidak hanya sekedar menghafal, membaca, seperti itu. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terus belajar pada pendidikan formal sampai akhir. Kelemahannya yaitu siswa tidak ada siswa yang meminati dan tidak meminati. Pasti ada kekurangannya lah ya, yaitu banyak siswa yang tidak meminati. Maka dari siswa yang tidak meminati tersebut, dia enggan untuk mencoba, membutuhkan waktu persiapan, dan tanpa pemahaman maka tidak akan belajar apa yang dipelajari. Jadi dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, jika kita tidak mau berpikir secara kritis, maka tidak ada proses belajar. Karena kunci dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah topiknya yaitu masalah yang akan dikaji. Maka kunci dari proses pembelajaran yaitu adalah masalah. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.